Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwa fi din rahimakumullah wa muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, di hari Jumat, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di tempat ini, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan setiap ibadah kita tercatat rapi dalam catatan kebaikan kita di hari dalam catatan kebaikan kita, dan kita temukan nanti kita dapati pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam mari kita perbanyak untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih khususnya di hari yang mulia ini. Mudah-mudahan lisan kita tidak berhenti mengucapkan salawat kepadanya. Ikhwafillah, kembali kita bersama kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, sampai pada halaman yang ke 155. Pada poin yang ke-89, wa Muawiyatu khalil mu'minin wa katibu wahyillah ahad khulafa'il muslimin radhiyallahu anhum. Muawiyah sedang Imam Ibnu Qudamah ingin menjelaskan tentang Muawiyah yang dan kedudukannya. Dia adalah khal al-mu'minin, pamannya orang-orang beriman, penulis wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu daripada khulafa al-muslimin, salah seorang pemimpin dari kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Berkata Syekh Saleh Al-Utsaimin, Muawiyah bin Abi Sufyan, dia adalah Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Muawiyah ibn Abi Sufyan, Sakhar ibn Harb, wulida qabla al-bi'thah, dia lahir sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi khamsa sinin, 5 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aslama 'amal fath, dia masuk Islam ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Jadi subhanallah, kalau dihitung-hitung keislamannya sudah terlambat, yaitu pada tahun Fathu Makkah jika dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Waqila, ada yang mengatakan aslama ba'dal Hudaybiyah, dia berislam setelah peristiwa Hudaybiyah. Sebetulnya Islam itu setelah Hudaybiyah. Wa katama islamahu, dan dia ternyata menyembunyikan keislamannya. Dalam riwayat mengatakan seperti itu, menyembunyikan keislamannya.
wallahu Umar Asyam. Lalu setelah masuk Islam di masa Umar, dia dijadikan sebagai ya pemimpin di Asyam, ya pemimpin di kota Asyam. Wastamarra alaih, ya, wastamarra alaih, dan terus berlanjut ya. Nah, dan itu berlaku atau pada tahun 37 Hijriah. Wa tama'an nasu alaihi ba'da tanazul Hasan, dan semua orang membaiatnya setelah Hasan mundur, yang menyerahkan kekhilafahan ya pada tahun 41 Hijriah. Jadi antara Hasan dengan Muawiyah, dan Hasan mundur kemudian menyerahkan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, kana yaktubu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ini sebagai salah satu penulis ya, wa min jumlati kutabil wahyi ya, dan dia juga termasuk salah satu penulis wahyu, meninggal pada bulan Rajab pada tahun 60 Hijriah, lebih kurang usianya 78 tahun. Itulah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di sini kenapa Imam Ibnu Qudamah menyebutkan biografi singkat dan kedudukan imam atau kedudukan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini wa innama dzakarahu al-muallif wa athna alaihi, dan disebutkan biografi Muawiyah di sini di dalam kitab ini oleh Imam Ibnu Qudamah, dan bahkan memujinya adalah liraddi ala rawafid alladzina yasubbunahu wa yaqdahuna fi. Naam, dan sesungguhnya Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan tentang Muawiyah di dalam kitabnya ini dalam rangka bantahan terhadap orang-orang Rafidah ya, yang mereka mencelanya dan mencaci makinya. Muawiyah adalah sahabat yang berjuang dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ya, banyak hal yang keliru dari sirah beliau ini yang sampai di tengah kita, sehingga di sebagian memberikan penilaian negatif kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sekali lagi bahwa Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan tentang biografinya di sini dalam rangka bantahan terhadap ya orang-orang Ar-Rawafid dan orang-orang Syiah yang mencela dan mencaci maki siapa? Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa sammahu khalul mu'minin li'annahu akhu Habibah, paman orang beriman, karena dia saudara daripada Ummu Habibah, salah satu istri dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dia adalah ihda ummahatil mu'minin, dan hal itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah ya, nizaan bainal ulama hal yuqalu li ukhuwati ummahatil mu'minin akhwal mu'minin amla. Itu terjadi niza, perselisihan pandangan antara ulama, apakah dikatakan bagi saudara laki-lakinya ummahatil mu'minin itu adalah paman atau tidak. Jadi istri-istri Nabi SAW tentu punya saudara laki-laki. Nah, saudaranya itu apakah disebut dengan akhwal al-mu'minin amla? Nah, pada poin yang ke-90 itu disebutkan wa minas sunnah. Di poin 89 itu tentang Muawiyah. Adapun poin yang ke-90, Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan wa minas sunnah as-sam'u wa ta'ah li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin. Jadi di antara as-sunnah, di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah kita as-sam'u wa ta'ah. Kita mendengarkan dan kita taat, patuh kepada para pemimpin kaum muslimin dan para umara mereka, orang-orang beriman. Ya,
yang baiknya ataupun yang buruknya. Jadi kita di dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau pemimpin sudah dibaiat maka wajib untuk taat. Ya, baik itu dia mendapatkan kedudukannya dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang tidak. Artinya seperti kudeta misalnya, maka seperti di beberapa negara kaum muslimin, maka ketika dia menduduki jabatannya itu sebagai pemimpin yang resmi, walaupun cara mendapatkannya tidak cara yang patut, maka wajib untuk taat. Ya, birrahum wa fajirahum, wajib untuk kita taat pemimpin yang baik maupun yang tidak. Malam ya'muru bimaksiatillah, selama tidak menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah. As-sam'u wa ta'ah kepada para pemimpin adalah salah satu konsep dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini sangat berbeda dengan karakter orang-orang jahiliyah, di mana menyelisih para pemimpin adalah keutamaan dan ketaatan, adapun mentaati pemimpin itu adalah kehinaan kehinaan di sisinya. Artinya bahwa mentaati pemimpin bagi orang jahiliyah itu adalah mentaati pemimpin adalah kehinaan, dan menyelisih mereka adalah kemuliaan dan ketaatan. Jadi berbeda kalau kita orang-orang Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, mentaati pemimpin adalah di antara bentuk ketaatan yang mesti kita berikan. Ketaatan kepada pemimpin selama mereka tidak menyuruh kepada Allah, selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan kepada Allah, maka wajib untuk ditaati. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi maksiatillah, karena di dalam taat kepada pemimpin atau kepada seorang tidak ada selama perintahnya dalam kemaksiatan. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi maksiatillah. Jadi sekali lagi, mentaati pemimpin adalah sebuah keutamaan selama mereka tidak menyuruh kita untuk bermaksiat. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk ya di dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan pemimpin yang terkait dengan pribadi dia, maka urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya kita mengatakan ya dia pelaku maksiat, pelaku ini dan itu. Nah, selama itu urusan kepribadian dia, maka dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya nasihat untuk dia, nasihat karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang telah diatur dan bagaimana cara memberikan nasihat kepada para pemimpin. Kemudian ayat yang ke-91, Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan man waliyal khilafah wastama alaihi nas, siapa yang telah diberikan kepadanya kepemimpinan dan manusia ya seluruhnya telah bersepakat ya kepadanya untuk diangkat menjadi pemimpin, kemudian semua orang ridha kepadanya, au ghalabuhum bisayfi, atau misalnya dia kalahkan mereka dengan pedangnya, hatta saral khalifah, sehingga dia menjadi seorang khalifah. Ya, maka baik itu dengan cara yang dia ditunjuk, dipilih orang, atau dengan cara kekuasaan dia, dengan pedangnya dia mendapatkan kekuasaan, maka sehingga menjadi seorang pemimpin. Wa summi amirul mu'minin, wajabat ta'atuhu wa hurrimat mukhalafatuh, wajib untuk taat dan dilarang untuk menyelisihinya, wal khuruj alaihi, dan kita dilarang untuk keluar dari kepemimpinannya, wasyaqqa asal muslimin, dan ya tidak memecah ya persatuan kaum muslimin. Artinya ketika seorang pemimpin sudah ditunjuk atau telah dipilih, baik itu dia menjadi pemimpin dengan cara yang damai ataupun cara yang
menggunakan kekuasaannya atau kekuatannya, maka wajib untuk ditaati, ia dilarang untuk menyelisihinya. Tapi khafilah, di dalam 3 poin ini berkata Syekh Saleh Al-Utsaimin, kata beliau, al-khilafatu mansab kabir. Al-khilafah itu adalah sebuah kedudukan yang besar, jabatan yang besar, mas'uliyatun azimah, sebuah tanggung jawab yang besar pula. Jadi al-khilafah itu adalah sesuatu yang besar kedudukannya, dan dia juga merupakan tanggung jawab yang besar. Wa hiya tawalla tadbir umuril muslimin, dan dia mengatur seluruh perkara ya umat Islam, ya bihaits yakunu huwal mas'ulul awal fi dzalik, yang karenanya disebut dia sebagai tanggung jawab pertama di dalam bab urusan kaum muslimin. Ya, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum al-khilafah ya fardu kifayah, karena umurun nas la taqumu illa biha, disebut dengan hukum sebagai fardu kifayah karena maka maslahatan orang tidak akan terwujud kecuali dengan adanya seorang khilafah atau seorang khalifah. Wa tahsul khilafah biwahid min umur thalatha. Nah, seseorang menjadi pemimpin itu maka dari 3 atau salah satu dari 3 poin ini. Yang pertama, an-nas alaihi min al-khalifati sabiq, ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, kama fi khilafati Umar bin Khattab, fa innaha binassi min Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi seorang pemimpin menjadi pemimpin bisa dengan salah satu dari 3 cara ini. Yang pertama adalah dengan cara ya rekomendasi pemimpin sebelumnya, seperti mana Umar ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, istima' ahlul halli wal aqd, sa'un kana ya mu'ayyanina min al-khalifati sabiq kama fi khilafati Utsman radhiyallahu taala an. Jadi pemimpin yang kedua itu hasil kesepakatan ahlul halli wal aqd. Mereka bersepakat ya, mereka bersepakat untuk menunjuk seseorang seperti mana yang terjadi pada masa kekhilafan Utsman radhiyallahu taala anhu, dengan istima' ahlul halli wal aqdi ya dari yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ya. Kemudian seperti mana dalam khilaf Abu Bakar As-Siddiq juga ya ala ahadil aqwal wa kama fi khilafati Ali radhiyallahu taala. Jadi yang pertama ditunjuk langsung oleh pemimpin, direkomendasi langsung. Yang kedua adalah hasil syura dan kesepakatan alul hali wal aqdi, seperti yang terjadi pada kekhilafan Utsman, juga mengatakan seperti yang terjadi pada masa Abu Bakar dan pada masa Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, yang ketiga ini adalah al-qahr wal ghalabah, kama fi khilafati Abdul Malik bin Marwan hina kutila Ibnu Zubair wa tamat al-khilafah talah. Ini dengan cara inqilab, dengan cara kekuasaan, dengan cara kekuatan, dia merebut kekuasaan itu dengan apa yang dia miliki dari kekuatan. Nah, seperti kalau bahasa kita hari ini kudeta, ya kepemimpinan yang sah lalu kemudian dikudeta oleh salah seorang pejabat dari negeri itu. Maka apakah wajib kita untuk taat kepada pemimpin yang mendapatkan kepemimpinan dengan cara kudeta? Naam, wajib untuk taat ya, karena setelah dia menjadi pemimpin maka wajib untuk ditaati ya, walaupun dia cara mendapatkannya dengan cara adalah al-qahr wal ghalabah ya. Itu yang ketiga ya. Jadi siapapun yang mendapatkan kekuasaan dengan cara seperti itu, kalau dia sudah resmi menjadi, maka wajib untuk ditaati, walaupun jalurnya tidak seperti jalur yang pertama dan kedua tadi ya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka al-khilafah adalah sebuah jabatan yang besar dan tanggung jawab yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan bertanggung jawab kepada Allah atas segala apa yang telah ia lakukan
dan segala kebijakan-kebijakan, baik kebijakan itu yang menguntungkan rakyat ataupun kebijakan yang akan merugikan rakyat. Jika kebijakan itu menguntungkan rakyat dan kembali manfaatnya kepada rakyat, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya subhanallah, pahala ini akan sangat banyak. Karena apa? Karena kedudukan seorang pemimpin itu bisa merubah sesuatu yang tidak bisa dirubah oleh Al-Quran. Ya, seperti yang sering kita juga sampaikan, bahwa ketika ada misalnya seorang pemimpin membuat sebuah kebijakan khusus, dan itu membersihkan tempat-tempat perjudian, tempat-tempat perzinahan, tempat-tempat penjualan minum khamar dan seterusnya, bahkan perusahaan-perusahaan yang memproduksi hal yang haram itu dicabut izinnya, dan dia pasang badan di dalam bab ini. Maka inilah keutamaan pemimpin yang saleh, bisa merubah sesuatu yang tidak dirubah oleh Al-Quran. Al-Quran telah bicara 14 abad yang lalu tentang haramnya khamar, haramnya zina, haramnya judi, haramnya melakukan berbagai macam tindakan kriminalisasi. Tapi itu hanya sekedar aturan, tidak ada perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Tetapi dengan pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, pemimpin yang bertakwa kepada Allah, dia bisa merubah segala keadaan yang buruk menjadi yang baik. Ya, keadaan yang penuh dengan khianat maka menjadi kondisi yang sangat nyaman bagi masyarakat. Nah, inilah keutamaan pemimpin. Seperti mana kisah Umar bin Abdul Aziz yang sangat indah, yang mengajarkan kepada kita sebuah ketaatan, sebuah kesederhanaan dan keikhlasan di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka seorang pemimpin yang mendapatkan jabatannya dengan cara baik itu direkomendasi ataupun hasil syura para perwakilan, atau dengan cara peperangan atau dengan cara kudeta, maka semua keadaan ini wajib untuk kita taati pemimpinnya selama pemimpin itu tidak menyuruh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya rahimahumullah, bagaimana hukum mentaati pemimpin? Nah, ta'atul khalifah wa ghairuhu min wulatil umur wajibah. Mentaati seorang khalifah dan mentaati para pemimpin-pemimpin, maka itu wajib, fi ghairi maksiatillahi subhanahu wa ta'ala, tetapi dengan satu syarat, tidak di dalam mendurhakai Allah dan tidak dalam maksiat kepadanya. Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, maka dan taatilah para pemimpin-pemimpin di antara kalian. Nabi SAW juga mengatakan as-sam'u wa ta'atu al-muslim fiha fima ahab, wa kariha ma lam yu'mar bimaksiyah, dan taat kepada seorang muslim apa yang telah disukai, fima ahab wa kariha ma lam yu'mar bimaksiyah, fa idza umiru bimaksiyatin fala sam'a wala ta'ah. Taat pada sesuatu yang baik dan tidak boleh taat pada sesuatu yang dimana kita disuruh untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan di sana. Nah, wasan kana al-imamu barran, pemimpinnya baik, saleh, wal qa'im bi amrillahi ya fi'lan wa tarkan wa fajiran au fajiran wa huwal fasik. Baik itu orang pemimpinnya baik, kalau pemimpinnya saleh, menyelesaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka wajib. Atau seorang pemimpin fajiran, seorang pemimpin fajir, dialah pemimpin yang fasik, liqauli sallallahu illa man wali alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah falyakrah ma ya'ti min maksiatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'ah. Kalau kalian melihat kemaksiatan pada apa yang dilakukan olehnya, maka kalian tidak sukai kemaksiatan itu. Tapi tidak boleh kita melepaskan loyal kita, ketaatan kita kepadanya.
kemaksiatan berkaitan dengan apa yang ia lakukan, maka dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hajj wal jihad mala immati madiyani nafidhani wa salatul jum'ah khalfahum jaizah. Ya, jadi haji, jihad itu bersama pemimpin itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat, dan salat Jumat di belakang mereka dibolehkan, baik itu pemimpinnya ya baik ataupun pemimpinnya tidak baik. Kenapa? Karena menyelisih mereka itu akan merusak persatuan kaum muslimin dan akan membuat mereka membangkang kepada para pemimpinnya. Oleh ikhwafillah, di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Imam Qudamah, di antara dasar iman itu apa? Ya, disebutkan da'ifun kama rumizal as-Suyuti fil Jami' as-Saghir. Di hadis ini adalah hadis yang da'if sebagaimana disebutkan oleh as-Suyuti, ya, kemudian di Jami' as-Saghir, ya. Dan wa thalath khisal al-madhkura fi, di antara tiga hal yang disebutkan dengan dasar iman itu walaupun derajat hadisnya da'if adalah menahan lisan bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, untuk menahan sikap yang tidak baik kepada mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, jihad terus berlaku ya sampai hari kiamat. Yang ketiga adalah iman terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram, wal khuruj 'ala al-imam muharram. Ya, keluar dari imam, seorang pemimpin, membantah atau membangkang, itu adalah sebuah keharaman. Sebagaimana perkataan Ubadah ibn Samit, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa asrina wa yasrina. Ya, bahwa kita, kata Ubadah, kami membaiat Nabi SAW untuk taat dan patuh di dalam kondisi kita suka dan tidak, dan kondisi sulit maupun senang. Maka disinilah bagaimana keteladanan yang dicontohkan oleh para generasi salaf kita. Naam. Ikhwatul kiram rahimakumullah, Nabi juga mengatakan yakunu alaikum umara ta'rifuna wa tunkiruna. Kalian akan mendapatkan para pemimpin-pemimpin yang mana kalian mengetahui kebaikan dan juga kalian mengingkarinya. Faman angkara faqad bari'a wa man kariya faqad salim walakin radiya wa taba. Qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallu la ma sallu. Jadi man kariya biqalbi wa ankar biqalbi. Kalau memang ada, kita lihat sesuatu yang ingkar dilakukan olehnya, maka kita tinggalkan, kita membenci dan tidak menyukainya. Dan jika ada sesuatu yang baik, maka kita akui. Nah, di antara faedah-faedah dari hadis yang kita sebutkan tadi, meninggalkan salat adalah kufur, ya, kufur yang jelas. Karena Nabi SAW adalah tidak membolehkan kita keluar dari para pemimpin, ya, dan tidak boleh kita meninggalkan kecuali memang terlihat pada pemimpin itu kekufuran yang jelas, ya. Nah, dan selama dia melakukan salat, selama dia ya melakukan agama ini, maka kita mesti taat kepadanya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita para pemimpin-pemimpin yang baik, para pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah SWT. Allah berikan kepada mereka taufik di dalam menjalankan ya tugas mereka, dan Allah berikan kepada kita sebagai rakyat kemudahan untuk mentaati para pemimpin kita. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.